Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Eka Putri, NPM 19 10 63 10 717. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi atau pelaksanaan model strategi pembelajaran PENJAS. Pengertian pembelajaran dalam buku Dini Rosdiani tahun 2014 halaman 94. Pembelajaran merupakan proses komunikasi tradisional yang bersifat timbal balik antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rusman, tahun 2015 halaman 21, pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Pengertian pendidikan jasmani menurut Nixon and Cousins mengemukakan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan didefinisikan sebagai fase seluruh proses pendidikan yang berhubungan dengan aktivitas dan respon itu yang berkaitan dengan perubahan yang dihasilkan individu dari respon tersebut. Implementasi pembelajaran PENJAS. Strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu belajar mandiri. Kualitas lain yang harus dikembangkan yaitu kurikulum harus terrealisasikan dalam proses pembelajaran. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Komponen model pembelajaran. Menurut Bruce Joyce, Marcia Weil, and Emily Calhoun, model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, metode penelitian kelompok. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar. Keempat, memiliki bagian-bagian model dalam pelaksanaan. Kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Keenam, membuat persiapan mengajar. Metode pembelajaran. Menurut Abdul Rahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada peserta didik. Sedangkan, menurut Sofan Amri, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Pengertian CBSA atau cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif adalah cara mengajar dengan melibatkan aktivitas siswa secara maksimal dalam proses belajar, baik kegiatan mental intelektual, kegiatan emosional, maupun kegiatan fisik secara terpadu. Menurut Koni Seniawan, CBSA yang dipraktekkan adalah cara belajar siswa aktif yang mengembangkan keterampilan memproses perolehan. Keterampilan memproseskan perolehan pada siswa meliputi keterampilan-keterampilan observasi, membuat hipotesis, menyusun kesimpulan, dan lain-lain. Pendekatan CBSA dalam pembelajaran. Pendekatan CBSA dapat diterapkan dalam bentuk pembelajaran sebagai berikut, yaitu pemanfaatan waktu luang, pembelajaran individual, belajar kelompok, bertanya jawab, belajar mandiri, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.